ngomongin soal kuliner serba ayam nih, memang gak pernah ada habisnya ya. Mulai dari ayam goreng, ayam bakar, ayam gulai, sampai yang lagi viral, aneka ayam berbumbu super pedas. Penelitian menyebutkan daging ayam adalah daging yang paling banyak dikonsumsi manusia di seluruh dunia. Mengalahkan konsumsi daging sapi loh, luar biasa. Wah, saya jadi ingin tahu banyak nih tentang seluk-beluk ayam. Saya akan mendatangi sebuah peternakan ayam kampung terbesar yang ada di daerah Parung, Kabupaten Bogor. Di sini saya akan ikut membantu para pekerja peternakan untuk mengurus sekitar 50.000 ekor ayam kampung. Wele-wele, banyaknya ya. Mulai dari pemeliharaan, perawatan, produksi, hingga proses penjualannya. Oke pemberani, let's go! Wah, rupanya saya datang agak kesiangan nih pemberani. Tapi untung saja belum terlambat kok. Kebetulan pagi ini sedang ada pesanan ayam kampung dewasa sebanyak 500 ekor yang harus segera dikirimkan ke kota Bandar Lampung. Jadi para pekerja di sini sudah sejak pagi tadi sibuk menangkap ayam satu persatu dari kandangnya. Setelah berganti pakaian khusus supaya lebih steril, saya bergegas masuk ke dalam kandang untuk membantu menangkap ayam. Wah, takut. Banyak banget. Pak, ini banyak banget, Pak. Pak, dia agak gigit kan? Beuh! Bau kotoran ayam pun langsung terasa semerbak di hidung saya. Gimana Pak caranya? Ternyata menangkap ayam itu tak semudah yang saya bayangkan pemberani. Ini benar-benar sulit dan mengerikan pemberani. Tapi saya takut. Suara ayam-ayam di sini membuat saya takut dan gugup. Jangankan untuk menangkapnya, bahkan untuk memegang ayamnya saja, tangan saya sampai gemetaran seperti ini. Akhirnya saya dapat satu ayam. Ini susah payah ngambilnya karena di sini banyak banget ayam dan ayamnya semua nggak bisa diem. Ini rasanya geli sebenarnya. Jadi saya langsung cepet-cepet bawa ke masnya untuk ditimbang. Dan masih banyak ayam di sini yang harus ditangkap. Ya, memang seperti inilah cara menangkap ayam. Jika ada pesanan dari pelanggan, para pekerja harus bisa cepat menangkap satu persatu ayam sampai mendapatkan sesuai jumlah pesanannya. Untuk memudahkan proses pengangkutan, setiap 10 ekor ayam akan diikat kakinya menjadi satu. Lalu dibawa keluar kandang dengan cara dipikul seperti ini. Ini baru satu. Berat-berat. Pak, ini dibawa kemana? Bawa ke depan. Ini 20 kilo. Pemberani, ini adalah pengangkatan. Udah yang sesi terakhir, tadi sebelum saya udah mengangkat sebesar 50 kilo dan ini saya cuma 20 kilo tapi berat banget. Di sini ya Pak? Turunin. Dan akhirnya 500 ekor ayam pun sudah tertata rapi di dalam keranjang-keranjang ini. Sebelum berangkat, ayam-ayam ini harus disirami dulu dengan air seperti ini ya, supaya nanti selama di perjalanan, ayam-ayamnya tidak kepanasan dan dehidrasi. Belum selesai menangkap, saya sudah diminta bantuin angkat makanan ayam ini pemberani. Ayo Pak, saya masih kuat. Saya akan membantu Pak Abin mempersiapkan pakan untuk 300 ekor indukan ayam petelur. Setiap pagi, Pak Abin harus menyiapkan sekitar 50 kg pakan ayam loh. Komposisinya terdiri dari campuran beras, jagung, kedelai, dan tepung gandum. Oh ya, sekedar informasi, jenis ayam kampung yang dipelihara di sini adalah jenis sentul. Jenis ayam yang relatif cepat besar dan lebih tahan penyakit. Indukan ayam petelur biasanya diberikan makan sebanyak 4 kali sehari.
Selain agar ayam cepat besar, kualitas pakan yang baik juga dapat mempercepat proses produksi telur. Wah, ternyata memberi pakan ayamnya juga nggak boleh sembarangan loh. Harus sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan. Sudah. Saya pemberani. Baru aja aku habis selesai. Ternyata saya belum bisa bernafas lega nih pemberani. Setelah selesai memberi makan dan minum ayam, sekarang saya malah terjebak di dalam kandang dan gak bisa keluar karena terkepung ayam seperti ini. Selesai kasih makan dan sekarang mau isi airnya juga. Jadi supaya ayamnya juga tetap minum. Sebenarnya deg-degan karena banyak ayam jagonya. Berdasarkan pengalaman buruk saya pernah dipatok sama ayam jago, jadi saya takut ketemu ayam jago. Gak cuma dikasih makan aja, ayam juga perlu dikasih air minum ya. Kata Pak Abin, sebelum mengisi air saya harus membersihkan dulu semua tempat minumnya. Supaya ayam tidak mudah terserang virus dan penyakit. Sebenarnya tugas memberi makan dan minum ayam seperti ini tidak terlalu berat untuk saya pemberani. Tapi tetap saja saya masih takut dan khawatir jika tiba-tiba ayam melompat ke arah saya. Gak apa-apa. Saya juga membantu Pak Abin untuk membersihkan kandang dan membuang kotoran ayam yang sudah menumpuk. Wah, saya benar-benar salut melihat para pekerja di sini. Semua bekerja dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini dia yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Sekarang saatnya untuk panen telur ayam. Kata Pak Abin, ayam-ayam di sini rutin bertelur setiap 2 hari sekali. Biasanya pada pagi dan siang hari. 1 ekor ayam rata-rata akan menghasilkan 8-10 butir telur. Wah, bisa kebayang dong ya, ada berapa banyak telur yang bisa kita panen? Jika di kandang ini saja ada lebih dari 300 indukan ayam loh. Wow. Pak. Pak, saya takut tapi Pak. Pak takut. Pak itu Pak mana? Dipatok. Takut. Pak masih ada lagi nggak? Di mana lagi Pak? Gini. Aku udah dipotong 2 kali. Aku. Setelah panen telur selesai, bukan berarti pekerjaan di sini juga selesai ya. Ini baru setengah perjalanan loh, karena masih ada proses panjang lagi yang harus dikerjakan oleh semua pekerja di sini. Karena saya baru tahu juga kalau peternakan ayam di sini tidak hanya melayani penjualan indukan ayam saja, tapi juga penjualan telur, bibit atau anak ayam, sampai produksi ayam olahan juga ada. Jadi bisa dibilang di sini adalah sebuah pabrik ayam terpadu. Semua telur yang baru saja dipanen tidak bisa langsung dijual begitu saja, tapi harus diseleksi dulu berdasarkan kualitas telurnya. Proses seleksi dilakukan secara manual agar lebih akurat. Wah, disinilah kita harus sabar dan teliti pemberani. Kata Pak Saridi, proses sortir telur ini tidak berat, namun bisa jadi sangat melelahkan. Karena makan waktu cukup lama jika ada ratusan bahkan sampai ribuan telur yang harus disortir setiap harinya. Karena di antara ini grade 1 ukurannya lebih besar dari yang grade 2. Nah, itu bisa dilihat dari segi ukuran. Ini grade 1-nya kita masukkan ke sini, yang grade 2 ke sini. Nah, pemberani setelah telurnya diambil dari indukannya, itu nggak langsung dijual atau tidak melakukan penyaringan. Nah, sekarang ini kita sedang seleksi telurnya dibedakan menjadi grade 1, grade 2, dan grade 3, dilihat dari ukurannya. Kalau ukurannya sedikit besar seperti ini, dia menjadi grade 2.
Dan kalau yang lebih kecil lagi ini jadi grade 3 yang kemungkinan ini tidak bisa dijual. Dan harganya pun menjadi beda antara grade 1, grade 2, dan grade 3 gitu ya Pak? Betul, betul Bu. Saya juga diminta Pak Saridi untuk memisahkan telur-telur yang kondisinya kurang bagus dan tidak layak jual. Disinilah kemampuan quality control sangat dibutuhkan. Yes, akhirnya tugas saya menyortir telur selesai juga. Tapi ya ampun, kaki saya nggak sengaja menginjak beberapa butir telur sampai pecah. Pak, telurnya keinjak. Aduh, ini gimana ya Mbak ini ya? Mbak kan baru masuk kerja nih ya. Kita untuk belajar bekerja itu ya kalau bisa hati-hati ya. Jangan sampai terjadi kayak begini. Iya Pak. Selanjutnya, saya harus membawa telur dengan kualitas grade 1 atau yang terbaik ini ke ruang khusus untuk disterilkan. Telur-telur terpilih ini akan langsung dijual, namun akan ditetaskan untuk menjadi bibit anak ayam. Jadi pemberani setelah kita menyortir telurnya untuk dilakukan penetasan nanti, telur yang udah kita sortir dari grade 1, grade 2, grade 3 itu dimasukkan ke ruang fumigasi ini yang tujuannya untuk membersihkan virus-virus yang ada di telurnya itu supaya bersih sebelum melakukan penetasan. Dan ini dilakukan selama 20 menit, cuman kita nggak boleh ada di dalam ruangan ini karena berbahaya untuk kulit manusia. Pemberani ini berat banget karena satu tali ini isinya ada 5 ribuan lebih telur yang harus dimasukkan ke dalam ruangan inkubator. Tahap terakhir adalah penetasan telur dengan bantuan mesin inkubator seperti ini. Mesin ini bisa menampung dan menetaskan hingga 40.000 butir telur ayam sekaligus loh. Agak berat. Ini masuk satu lagi Pak. Ini tinta sebelum keluar, ini kamu harus pasang ini dulu. Oh ini apa gunanya Pak? Ini gunanya untuk ngaktifin pneumatik. Jadi ini untuk ngatur kemiringan telur. Udah. Nah, ini fungsinya untuk meratakan sirkulasi udara sehingga temperaturnya itu jadi rata. Ini 1 jam sekali berbalik. Sama seperti pada induk ayamnya, mesin inkubator ini juga baru bisa menetaskan telur setelah 21 hari dengan suhu dan temperatur yang harus selalu dijaga setiap hari. 1, 2, 3. Wah, saya jadi nggak sabaran nih. Pengen cepat lihat anak-anak ayam yang baru menetas. Wah. Ternyata hari ini kebetulan ada ratusan butir telur ayam yang sudah menetas. Cepet banget. Wow. Ya udah, kebetulan lagi panen ini. Ini boleh dipegang nggak Pak? Boleh, boleh. Pegang aja. Yeay. Bayangin ini telur yang tadi selama 21 hari ya Pak. Dan ini sekarang jadi anak ayam gemes banget. Lihat. Sebelum dijual sebagai bibit anakan, ratusan ekor anak ayam ini masih harus melewati serangkaian proses seleksi ketat loh. Mulai dari penyortiran, pemberian vaksin, sampai proses pengemasan. Pak ini beneran dipindahin ke kardus ini? Oh iya, dipindahin dulu ke dus ini. Emang ini kuat? Kuat, ini kuat. Ini emang udah didesain khusus untuk DOC. Oh desain khusus untuk taruh anak Taruh ayam anak di sini? ayam, ya. Satu ini 25? Ya, kurang lebih 20. Berarti totalnya ada 100 satu kardus ini? Ya. Proses penyortiran anak ayam ini bukanlah pekerjaan yang mudah loh pemberani. Di sini saya harus ekstra teliti untuk bisa memisahkan jenis anak ayam berdasarkan kondisi fisiknya. Karena proses inilah yang nanti akan menentukan harga jual dari setiap ekornya. Awas, berat. Berat. Ini sekarang disortir? Nah, ini Cinta, ini setelah proses tadi dipindahkan ke box ini, nanti ini kita sortir ulang lagi. Duh,
Gak terasa sudah 1 jam lebih saya berdiri buat milihin anak ayamnya. Kaki dan tangan saya pun sudah mulai terasa pegal dan capek. Sortir yang cepet. Iya Pak ya. Jangan comot-comot sini juga, di sini iya, aja. maaf. Aduh, gimana kamu? Aduh, ini jangan asal dong, mas ayam kayak gini masuk. Oh iya Pak, Nanti maaf. marahin customer, nanti komplain. Dari kegiatan hari ini saya mempelajari tidak ada satu hal apapun di dunia ini yang terjadi secara instan. Semuanya pasti membutuhkan proses yang panjang, kerja keras, dan bahkan bisa sampai melelahkan seperti ini. Dan salah satu tahap terpenting dan tidak boleh sampai lupa adalah pemberian vaksin, agar nantinya bibit anak ayam dapat tumbuh sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Setelah semua proses quality control selesai, selanjutnya bibit anak ayam ini di-packing dalam kotak khusus. Dan sudah siap dikirim ke berbagai daerah dengan harga jual rata-rata 7.000 per ekornya. Sedangkan sebagian lagi akan dipelihara dan dibesarkan di peternakan ini. Menjelang sore hari, tugas dan pekerjaan belum berakhir ya. Saya segera berpindah ke bagian produksi. Di sini, sebagian ayam akan diolah dan dijual dalam bentuk makanan siap saji. Gimana Pak perjalanannya? Lancar? Macet nggak Pak? Enggak. Oh, itu dipotong ya Pak? Iya, masih potong, nah bersihin. Saya harus segera membantu Pak Dwi untuk mencuci daging ayam ini sampai benar-benar bersih, supaya daging tidak lekas bau dan rusak saat diolah nanti. Masih banyak lagi. Masa udah lama di sini nggak bersihin ya? Tapi nggak habis-habis. Selanjutnya masuk ke proses marinasi atau pemberian bumbu-bumbu pada daging ayamnya. Wah, untung saja proses marinasinya menggunakan mesin canggih nih. Jadi lumayan bisa sedikit mengurangi pekerjaan saya. Pak, ini cara marinasinya gimana? Ini ayamnya kita masukin dulu ke sini, ke sini? Iya, mesin ini. Terus kemudian kita masukin marinasinya. Bumbunya? Habis itu kita tutup. Tutup. Berapa lama nanti marinasinya? Kalau marinasinya 15 menit itu untuk dia muter. Nah, pemberian ini barusan itu adalah proses pemerataan bumbu kepada ayamnya. Setelah diratain tadi selama 5 menit, kita harus tunggu 1 jam untuk marinasi. Untuk bumbunya lebih meresap lagi ke dalam ayamnya. Begitu ya Mas? Saya rasakan hari ini dari pagi sampai hari ini udah sore. Prosesnya tuh belum selesai dan saya bisa rasain capeknya. Selanjutnya, daging ayam yang sudah termarinasi akan diberikan tambahan bumbu lagi, kemudian dikemas kedap udara. Dan terakhir, direbus dalam air mendidih sebelum nanti dikemas dan dibekukan. Pemberian ini bisa saya rasakan hari ini dari pagi sampai hari ini udah sore. Prosesnya tuh belum selesai dan saya bisa rasain capeknya. Ternyata melelahkan. Dan nggak bisa kebayang mereka melakukan ini setiap hari. Pemberani, ada banyak pelajaran hidup yang bisa saya petik setelah seharian merasakan langsung menjalankan profesi sebagai peternak ayam. Sajian daging ayam terbaik yang selalu terhidang di meja makan kita adalah berkat jerih payah dari para pekerja di peternakan seperti ini. Mereka bekerja tanpa lelah,
dari pagi hingga petang demi memberikan hasil yang terbaik untuk semua orang. Nah pemberani, akhirnya yes, hari ini beres semuanya. Dari proses ambil telur, peranakan ayam, terus ayam dewasa sampai tahap produksi semuanya udah beres. Aku seneng banget, hari ini pokoknya happy banget. Jadi semuanya jangan lupa saksikan terus. Berani coba dong kalau